Pengen masuk ke ini, Cak. Ini kan juga apa artinya kalau pemimpin daerah dipilih oleh DPRD, ya itu tadi hubungan antara kepala daerah dengan masyarakat itu bagaimana ya? Nasibnya itu masyarakat kira-kira nanti bagaimana ya? Karena kalau dia dipilih DPRD, dia hanya akan mendengarkan DPRD karena yang bisa, walaupun sekarang juga impeachment nggak bisa dari rakyat ya, tetap DPRD ya, tapi kan dia dipilih DPRD, nggak dipilih rakyat. Berarti dia rakyat akan katung-katung dong nanti. Ya Bang, soalnya begini Bang, di pengalaman kepala daerah dan masyarakatnya itu sangat berbeda Bang. Nah kalau memang sekarang ada isu pemilihan tidak langsung asimetris misalnya, untuk kota pemilihan langsung, untuk kabupaten pemilihan tidak langsung. Oke. Kan ada begitu kan, Ada sekarang wacana isu itu wacana juga, seperti itu ya. kan. Ini saya jadi berpikir baik-baik. Kalau standarnya adalah standar keamanan, bagaimana alat ukurnya? Kota itu kan selama ini pusat pertumbuhan urbanisasi, di mana urbanisasi selalu berbarengan dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Oke. Kan begitu kan? Ya. Kalau ancaman sebagai alat ukur, Ya. seolah-olah kota akan lebih aman dengan memilih langsung, sedangkan kabupaten tidak aman kalau memilih tidak langsung. Ya. Kan kalau skala seperti itu kan tidak masuk akal. Kedua, masalah pendidikan misalnya. Kota lebih cerdas literasi politis, sedangkan kabupaten tidak, begitu. Ya, Dari mana, Pak? Dari mana, Pak? Pak, psikologis perkotaan itu selalu menampilkan corak yang berbeda. Kalau dia tertekan, dia akan memperhatikan. Kalau dia tidak tertekan, kemudian dia akan lengah. Kabupaten tidak, Pak. Warga kabupaten itu tidak begitu. Wacana politik di tingkat lokal itu sangat tinggi sekali. Oh, gitu ya? Sangat tinggi sekali. Oke. Nggak harus soal persoalan sampah, Pak. Ya. Nggak harus persoalan sampah, Pak. Desas-desus pilkada 3 tahun yang lalu itu masih dirasakan hari ini. Kata siapa literasi politik itu tidak nyampe? Nyampe, Pak. Yang paling tidak itu adalah jangan begitu. Memang pilkada kabupaten terasa besar biayanya. Karena kota rata-rata kan di Indonesia sangat kecil. Jumlah pemilihnya Jumlah besar, pemilihnya, dan luas wilayahnya pun, betul, kalau transportasi, kabupaten. akomodasinya. Betul sekali. Jadi mungkin agak kecil lah kalau ke kota dibandingkan kabupaten. Tapi jangan begitu. Saya pikir itu bukan jaminan utama, jangan formasi untuk melihat bahwa itu kurang, ini lebih dan sebagainya. Yang pasti begini Bang, kabupaten itu biasanya memiliki banyak praktik kegiatan yang sifatnya lebih dirasakan langsung. Ya karena bukan kota satu sisi, karena kota pasti banyak tempat usaha, UMKM dan sebagainya bisa lebih tumbuh lebih cepat. Makanya tingkat korosi sosial yang paling cepat tuh di kabupaten. Makanya atensi ke kabupaten dan kepala daerahnya sangat tinggi. Kenapa? Karena korosi tingkat sosial paling cepat itu kabupaten. Kemiskinan bisa paling cepat dari kabupaten, Bang. Ya. Contoh, kebencanaan kemarin, Bang, di Aceh. Wilayah yang pelosok akan sulit gitu ya. Akan sulit, Bang. Apalagi kepala daerahnya pernah lari. Karena sampai tanda tangan menyerah, tidak sanggup. Habis menyerah dia cabut. Dia cabut. Bayangkan, Bang, gimana ceritanya kalau pemilihan itu modelnya adalah pemilihan tidak langsung dan kepala daerahnya model seperti itu, Bang. Udah terserah DPRD saja, bukan tanggung jawab saya. Terserah DPRD mau nunjuk siapa. Bang, kalau seperti itu modelnya, Bang. Kita lihat percontohannya di Aceh kemarin. Satu paket pemimpin, tapi tidak satu paket dengan kepemimpinannya. Iya. Kita ingin rakyat itu seperti batu kars yang kalau hujan dia menyaringnya. DPRD itu hanya menerima mandat dan sesuai karakteristik kepemimpinan di daerahnya. Oke. Nah itu masalahnya, Pak. Ya, sangat bisa ditangkap.